Bab 238 menguasai keluarga Kusuma. Wajah Hendy berubah menjadi suram. Tadinya dia mengira kalau mereka berenam menyerang Valentino secara bersamaan, maka mereka akan bisa mengalahkan pria itu hanya dalam waktu 5 detik. Dasar tidak berguna! Cepat serang dia! Teriak Hendy dengan keras. 3 pemuda yang tersisa menggertakkan gigi mereka sambil mengayunkan tinju dan tendangan mereka ke arah Valentino. Saat menghadapi ketiga orang yang hendak menyerangnya ini, alih-alih mundur, Valentino malah berjalan mendekati mereka. Ekspresi wajahnya terlihat tenang dan langkahnya sangat ringan. Dia sama sekali tidak terlihat seperti hendak bertarung, melainkan seperti sedang berjalan-jalan santai. Plak! Detik berikutnya, Valentino mengangkat tangannya dan menampar wajah salah satu pemuda itu dengan gerakan yang begitu cepat. Tamparan ini membuat tubuh pemuda itu langsung terlempar jauh ke belakang. Tanpa menunggu pemuda lainnya bereaksi, Valentino kembali mengayunkan telapak tangannya dan mendaratkan punggung tangannya pada wajah pemuda lainnya. Plak! Tamparan ini juga membuat pemuda itu langsung terlempar ke belakang dalam sekejap. Valentino bagaikan seekor harimau yang menyerang kawanan domba, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Satu pemuda yang tersisa langsung tercengang. Saat ini, dia melihat Valentino sedang mengayunkan tendangannya ke arahnya. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, pemuda itu langsung berlutut di tanah dalam keadaan linglung. Namun, Valentino mengabaikan hal ini. Dia tetap mengayunkan tendangannya dan langsung membuatnya terlempar sejauh 5-6 meter. Pertarungan itu hanya berlangsung kurang dari 2 menit. Semua orang di sana benar-benar tercengang sampai tidak bisa berkata-kata. Beberapa saat kemudian, terdengar suara hembusan napas dari orang-orang yang menyaksikan pertarungan barusan. Mereka semua benar-benar terkesiap. Astaga, apa dia adalah seorang master yang berasal dari kuil Shaolin? Dia benar-benar hebat. Mengapa dia bisa sekuat itu? Dia benar-benar luar biasa. Dia bukan orang biasa. Semua orang benar-benar tercengang, sampai kalimat yang mereka ucapkan menjadi sedikit terbata-bata. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa pertarungan ini akan berakhir seperti ini. Valentino melawan 6 orang yang terkenal di pusat kebugaran seorang diri, tapi dia berhasil mengalahkan mereka semua dalam waktu kurang dari 2 menit dan tanpa terluka sedikit pun. Sedangkan ke-6 orang itu bahkan sama sekali tidak sempat menyentuh pakaian Valentino. Kekuatan dan kecepatan Valentino benar-benar sangat mencengangkan. Mata Siska terbelalak. Tiba-tiba dia merasa dirinya seakan luluh kepada Valentino. Wanita mana yang tidak akan terpesona kepada pria yang sekuat itu? Dan lu juga tidak kalah terkejut. Kekuatan Valentino sekali lagi melampaui ekspektasinya. Sedangkan Hendy yang sejak tadi hanya menonton perkelahian tersebut, saat ini wajahnya benar-benar suram. Dia sudah tidak meragukan Valentino lagi. Setidaknya pria itu 3-5 kali lipat lebih kuat darinya. Pantas saja pusat kebugaran Maple dan berani buka di tempat ini, ternyata karena ada seorang yang begitu kuat bersembunyi di dalamnya. Dengan adanya orang yang bernama Valentino itu, pusat kebugaran Maple Dawn bisa terus berdiri sampai kapanpun. Ya, benar sekali. Meskipun tempat ini hanya dijaga oleh Valentino seorang, dengan kekuatan yang dia miliki, dia mampu melawan orang-orang dari pusat kebugaran lain. Semua orang kembali tercengang. Orang-orang yang sebelumnya mengatakan ingin mengembalikan kartu keanggotaan mereka, diam-diam menyimpannya kembali ke dalam dompet mereka masing-masing. Terutama para wanita. Saat ini, mereka mana rela mengembalikan kartu keanggotaan mereka. Valentino lah yang membuat mereka berubah pikiran. Mereka tidak hanya tidak jadi mengembalikan kartu keanggotaan, melainkan juga membayar biaya untuk memperpanjang keanggotaan mereka di pusat kebugaran ini. Bahkan, mereka juga ingin tahu apakah Valentino bisa menjadi pelatih pribadi mereka atau tidak. Aku hanya memberi kalian sedikit pelajaran, karena ini adalah kali pertama kalian melakukan ini. Kalau sampai ada kali kedua atau seterusnya, aku tidak akan segan-segan untuk menghabisi kalian. Ucap Valentino sambil menatap Hendy dengan dingin. Nada bicaranya sangat tenang, tapi ancaman menakutkan yang tersirat dalam perkataannya adalah hal yang tidak bisa diremehkan. Hendy hanya menggertakkan giginya tanpa berani mengatakan apa-apa. Setelahnya, dia langsung membawa orang-orang itu pergi dari pusat kebugaran Maple Dawn dengan wajah masam. Saat ini, para karyawan di pusat kebugaran Maple Dawn menatap ke arah Hendy dengan tatapan meremehkan. Hendy sudah tidak punya keberanian untuk merespons tindakan mereka. Dia langsung membawa orang-orangnya pergi. Ore,
Kak Valentino hebat sekali. Para karyawan di pusat kebugaran Mapledon langsung menyoraki Valentino dengan penuh semangat. Kali ini, Valentino mengambil hati semua orang dengan menggunakan kekuatan yang dia miliki. Valentino hanya melambaikan tangannya dengan santai, kemudian langsung berjalan menuju ke ruangan Danu. Danu otomatis langsung berjalan mengikutinya, sedangkan Siska yang pada awalnya sempat ragu-ragu, pada akhirnya memutuskan untuk mengikutinya juga. Siska juga tidak tahu apa yang dia pikirkan. Jelas-jelas Valentino tidak memanggilnya, tapi dia malah berjalan mengikutinya ke ruangan Danu. Di ruang keluarga kediaman Angel. Angel dan Jenny sedang duduk berhadapan. Saat ini, hanya ada mereka berdua di rumah. Sedangkan Mary, dengan sifat yang dia miliki, tentu saja dia sedang pergi menemui teman-temannya untuk pamer. Adapun David, dia juga diajak oleh Mary. Angel tidak bisa berbuat apa-apa soal ini. Kak, entah kenapa aku selalu merasa kalau Valentino menyembunyikan banyak hal dari kita. Ucap Jenny sambil memegang buah stroberi di tangannya. Dia pernah bilang kalau dia minta waktu 1 bulan. Setelah 1 bulan, dia berjanji bahwa dia akan menceritakan semuanya kepada kita. Setelah terdiam sejenak, pada akhirnya Angel memutuskan untuk menyampaikan hal yang pernah dikatakan oleh Valentino kepadanya. Ternyata benar, dia memang menyembunyikan sesuatu dari kita. Hanya saja, aku tidak tahu apa yang dia lakukan sebenarnya. Kak, coba kakak pikirkan, kira-kira apa yang sebenarnya dia rencanakan? Tanya Jenny sambil mengunyah stroberi. Mana aku tahu? Tapi yang jelas, dia tidak mungkin punya niat jahat kepada kita. Jawab Angel dengan yakin. Belum tentu. Robert mengatakan kalau Valentino sebenarnya ingin menguasai keluarga Kusuma dan menjadikannya sebagai miliknya. Setelah dia menguasai keluarga Kusuma, dia akan mengusir kita semua. Ujar Jenny dengan setengah berbisik. Mana mungkin? Angel langsung menyela perkataan Jenny. Valentino bukan orang seperti itu. Lagi pula, dia sama sekali tidak punya motif untuk melakukan itu. Tapi Kak, bukan tidak mungkin Valentino melakukan itu. Robert juga mengatakan kalau Presidir Mapledon Real Estate itu sering membantu Valentino. Coba kakak pikirkan, kenapa dia mau membantu Valentino? Kalau Valentino tidak memberikan keuntungan apapun baginya, apa orang penting sepertinya mau memedulikan Valentino? Selama 2 hari ini, Jenny mengobrol dengan Robert. Tentu saja Robert memang sengaja mendekati Jenny karena punya niat tertentu. Setelah mendengar perkataan Jenny, Angel tidak tahu harus memberikan respons apa. Selama periode waktu ini, tiap kali Valentino melakukan sesuatu, dia pasti membawa-bawa Hendrik. Valentino mengatakan kalau Hendrik adalah temannya, Angel pun mempercayainya sepenuhnya. Namun, setelah mendengar perkataan Jenny barusan, ada pertanyaan yang muncul di benak Angel, bagaimana Valentino bisa berteman dengan orang seperti Hendrik. Hal ini membuat Angel bertanya-tanya. Bahkan kalaupun Hendrik benar-benar teman Valentino, bukan berarti dia sampai rela melakukan apapun untuk membantunya seperti itu, kan? Sepertinya di zaman sekarang ini tidak ada hubungan pertemanan yang sedalam itu. Hubungan pertemanan Angel dengan Chloe adalah contoh nyatanya. Jadi menurutmu, alasan apa yang membuat Direktur Hendrik bersedia membantu Valentino sampai seperti itu? Tanya Angel. Kata Robert, Valentino pasti sedang bersiap-siap untuk menjadi mata-mata Hendrik. Mereka berdua berniat untuk menguasai keluarga Kusuma. Nantinya, Valentino akan memberikan grup Kusuma kepada Hendrik sebagai hadiah. Mana mungkin Hendrik menolaknya? Kata Jenny dengan sungguh-sungguh. Pada awalnya Jenny juga tidak percaya. Tapi setelah mendengar berbagai penjelasan Robert yang juga disertai dengan contoh, Jenny jadi tidak punya alasan untuk tidak mempercayainya. Kak, bagaimana kalau nanti kakak coba tanya kepada Valentino? Tanyakan padanya siapa yang meminjamkan dia uang untuk membayar uang muka rumah ini. Aku yakin dia pasti akan menjawab Hendrik. Jenny menambahkan satu kalimat lagi. Bab 239 salah paham. Tidak mungkin. Valentino bukan orang seperti itu. Robertlah yang suka memfitnah orang lain. Lagi pula, Mapledon Real Estate begitu hebat. Bagaimana mungkin mereka peduli dengan keluarga Kusuma? Pikiran Angel memang sedikit kacau, tapi dia tetap memilih percaya kepada Valentino. Apakah kamu tahu Valentino itu orang seperti apa? Dia sudah 3 tahun dihina dan diejek oleh keluarga kita, tapi kenapa dia tidak pergi juga? Jangankan Valentino yang sombong dan arogan itu, kalau dia memang normal, seharusnya dia tidak akan tahan dengan semua itu, kan? Keluarga Kusuma sudah menghina dan mengejeknya, tapi Valentino sama sekali tidak benci dengan keluarga kita. Padahal sebelumnya,
sikap keluarga kita terhadap dia juga tidak begitu baik. Aku benar-benar tidak percaya Valentino adalah tipe orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Semakin dipikirkan, Jenny semakin merasa bahwa pemikirannya sangat masuk akal. Alis Angel sedikit terangkat. Sebenarnya Angel ingin membalas perkataan Jenny, tapi dia tidak bisa menemukan alasan yang tepat. Angel berpikir dalam hati, kalau dia yang dihina dan diejek selama 3 tahun, dia pasti sudah tidak tahan. Sekalipun bisa menahannya, tapi di dalam hati pasti sudah muncul benih-benih kebencian, kan? Jika ada kesempatan untuk balas dendam, siapa yang tidak mau mengambil kesempatan itu? Kak, lebih baik ada daripada tidak ada sama sekali, sama halnya dengan grup Kusuma. Meskipun dibandingkan dengan Maple Rain Real Estate, grup Kusuma tidak ada apa-apanya. Tapi kalau dilihat dari seluruh kota Neo, Maple Rain Real Estate juga termasuk urutan teratas. Bagaimana mungkin kita melepaskannya? Jadi menurutku, perkataan Robert sangat masuk akal. Melihat Angel tidak berbicara lagi, Jenny menghela napas lega. Di perjalanan pulang barusan, dia mengobrol dengan Robert tentang masalah Valentino. Selama dirinya pergi 2 tahun ini, Jenny bisa dibilang tahu hal apa saja yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Valentino. Robert menganggap semua perkataan Valentino omong kosong belaka. Valentino hanyalah seorang badut jelek yang bergantung pada kehebatan Hendrik untuk menggerta orang lain. Jenny adalah orang yang terus terang, suka ya suka, benci ya benci. Jenny juga bukan orang yang banyak berpikir, jadi dia mudah percaya dengan ucapan orang lain. Belum lagi, akhir-akhir ini perilaku Valentino sedikit aneh, membuat Jenny jadi percaya dengan Robert. Ketika tahu bahwa Valentino ternyata menginginkan properti milik keluarga Kusuma, kesan baik Jenny terhadap Valentino yang baru saja muncul pun hilang seketika. Aku rasa, sesuatu yang dirahasiakan Valentino kepada kita adalah tentang rencananya yang ingin menguasai grup Kusuma. Dia pasti bisa mengambil grup Kusuma dalam kurun waktu 1 bulan saja. Ucap Jenny sambil mengerutkan keningnya. Pada saat ini, Angel tidak bersuara sedikit pun. Angel sama sekali tidak percaya bahwa Valentino adalah pria yang seperti itu. Namun, perkataan Jenny juga masuk akal. Sebaiknya kamu jangan terlalu dekat dengan Robert, dia bukan orang baik, kata Angel sambil mengerutkan keningnya. Aku tahu, tapi ini juga tidak membuktikan bahwa Valentino orang yang baik, kan? Jawab Jenny sambil cemberut. Hati dan pikiran Angel sangat kacau. Kalau dulu, Angel mungkin tidak akan bersikap seperti sekarang ini. Akan tetapi, karena sekarang dia peduli terhadap Valentino, jadi membuatnya tidak bisa mengabaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan Valentino. Krang? Pada saat ini, ponsel yang ada di atas meja berbunyi. Angel mengambil ponselnya. Awalnya hati Angel merasa tidak nyaman, tapi setelah melihat nama penelpon, dia merasa jauh lebih kesal dan langsung mematikan panggilan tersebut. Kak, ada apa? Siapa yang menelpon? Tanya Jenny dengan bingung. Awalnya Angel terdiam sejenak, setelah itu dia menjawab dengan tak berdaya. Dia itu, salah satu pelanggan perusahaan. Tidak tahu kenapa, dia terus menggangguku selama hampir setahun ini. Jenny seketika mengerti, sepertinya ada penggemar fanatik yang mengejar kakaknya. Kak, apakah dia tidak tahu kalau kamu sudah menikah? Jenny merasa lucu, tapi pada saat yang sama juga merasa kasihan. Dia tahu kok. Aku jelas-jelas sudah memberitahunya, tapi dia sama sekali tidak peduli. Orang seperti dia benar-benar. Karena kerja sama antara grup Kusuma dengannya sangat penting, jadi aku tidak bisa menegurnya secara langsung. Ucap Angel sambil menundukkan kepala. Malam-malam begini masih menelpon? Kak, kamu pasti sangat terganggu, abaikan saja dia. Untuk masalah seperti ini, Jenny tentu saja berpihak pada Angel. Meskipun dia sedikit tidak suka dengan Valentino, tapi dia juga tidak bisa membiarkan Angel pergi dengan sembarang pria. Lupakan saja, bilang saja aku tidur lebih awal semalam. Benar-benar memusingkan. Angel berkata sambil memijat pelipisnya. Di dalam kantor pusat kebugaran Mapledon. Setelah Valentino berjalan masuk, dia langsung duduk di kursi kantor, lalu membuka komputer untuk melihat dokumen. Hanya saja, Valentino tidak menyadari bahwa selain Danu, ada Siska yang mengikuti di belakangnya. Siska benar-benar terkejut ketika melihat Valentino bersikap sangat leluasa, seakan-akan dia adalah pemiliknya. Bukannya dulu Valentino pernah berkata bahwa dia adalah sopirnya Danu. Sepertinya masalah ini tidak sesederhana itu. Bagaimana mungkin ada seorang sopir yang berani masuk ke kantor bos secara sembarangan?
Belum lagi, sopir itu duduk di tempat bos dan membuka komputer untuk melihat dokumen. Valentino menggerakkan mouse dan mengklik dokumen tentang pusat kebugaran Mapledon. Ketika hendak berbicara dengan Danu, Valentino tiba-tiba melihat Siska dan cukup terkejut. Itu, Tuan Valentino. Aku di sini untuk menyapamu, sekalian berterima kasih untuk kejadian barusan. Siska seketika menjadi bingung, kemudian menjelaskan keadaannya dengan canggung. Oh, tidak masalah. Danu, beri dia kartunya. Valentino melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh sambil berbicara kepada Danu. Tidak ada orang lain di dalam kantor ini, jadi Danu tidak lagi menutupi hubungannya dengan Valentino. Baik, Kak Valentino. Setelah Danu mengiyakan, dia segera pergi untuk mengambil kartu keanggotaan. Melihat adegan ini, Siska bisa langsung memastikan dugaan di hatinya. Identitas Valentino ternyata tidak sesederhana yang dia pikirkan. Danu begitu patuh terhadap perkataan Valentino, jadi bagaimana mungkin Valentino adalah sopirnya Danu? Danu adalah sopirnya Valentino. Sepertinya ini baru benar, bukan? Siska merasa semakin dirinya dekat dengan Valentino, semakin dia tidak mengerti tentangnya. Jelas-jelas Chloe berkata bahwa Valentino hanyalah seorang pria tampan yang hidupnya bergantung pada Angel, juga berkata bahwa dia sama sekali tidak berguna. Namun, apakah pria seperti itu mampu membuka pusat kebugaran yang cukup besar seperti ini? Bukankah untuk membuka pusat kebugaran Mapledon ini setidaknya membutuhkan uang sebesar 20 miliar? Nona, ini adalah kartu diamond kami. Kamu bisa masuk ke pusat kebugaran kapan saja, tidak perlu biaya tambahan lagi, kata Danu sambil membawa sebuah kartu keanggotaan jenis diamond. Siska tercengang dan tanpa sadar mengambil kartu tersebut. Namun, tidak lama setelah itu, Siska ingin mengembalikannya. Tidak apa-apa, bukankah kita teman? Kata Valentino sambil melihat dokumen yang ada di dalam komputer. Mendengar Valentino berkata seperti itu, Siska tidak lagi berusaha menolak dan menyimpan kartu tersebut. Siska membuat kesimpulan dalam hatinya bahwa Valentino benar-benar pemilik dari pusat kebugaran Mapledon ini. Kalau tidak, apakah Danu yang statusnya sebagai bos bisa disuruh-suruh oleh Valentino? Tuan Valentino, di perusahaan kami ada 2 mobil BMW seri terbaru. Kalau Anda butuh, Anda bisa lihat-lihat terlebih dahulu. Saya bisa memberi Anda harga spesial. Siska berkata sambil tersenyum manis. Mendengar itu, Valentino mengangguk dan berkata, Oke, aku akan pergi melihat-lihat kalau ada waktu. Bab 240 pertanyaan. Omong-omong, sudah saatnya dia mengganti mobil. Selama ini, Hendrik merasa mobil Valentino yang sekarang agak tidak berkelas. Walaupun benda-benda ini hanyalah masalah eksternal, bagaimanapun juga, Valentino adalah pewaris langsung keluarga Wijaya, dia mana boleh biasa-biasa saja. Setelah dia mengganti mobil, mobil ini akan diberikan kepada Jenny. Dengan begitu, Jenny bisa lebih mudah pergi bekerja atau mengurus urusan. Baik, Tuan Valentino, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Ucap Siska dengan sopan, kemudian dia pamit. Dan segera menutup pintu kantor, sekalian menguncinya. Kak Valentino, selama ini pusat kebugaran Feder terus mencari masalah. Sepertinya setelah hari ini, mereka tidak akan berani lagi, kata Danu sambil menatap Valentino dengan tatapan mengagumi. Masalah ini sudah lama mengganggu Danu, tapi Valentino dapat menyelesaikannya dengan sangat mudah. Meski fokus kita bukan di sini dan kita tidak boleh terlalu menonjol saat mengurus urusan, kita tidak boleh terus bersabar. Masalah spesial perlu ditangani secara spesial juga. Karena mereka telah berulang-ulang kali mencari masalah, kita pun harus bertindak, kata Valentino sambil mengangguk. Sebenarnya pusat kebugaran Mapledon bukan medan perang utama Valentino. Dia membangun tempat seperti ini tentu saja karena dia memiliki rencana yang lebih dalam. Bagaimana dengan urusan itu? Tanya Valentino. Kak Valentino, urusan itu sedang berkembang dengan pesat. Dengan kekuatan yang telah kita kumpulkan sekarang, sudah sangat mudah kalau kita mau melenyapkan kekuasaan geng Black Tiger Kota Neo. Lapor Danu dengan serius. Valentino hanya menganggukkan kepalanya. Ini juga salah satu bagian dari rencananya. Jika dia ingin menghadapi keluarga Wijaya Kota Miracle, Valentino tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan dari dunia bisnis. Dia tidak bodoh. Sebagai anggota keluarga Wijaya, Valentino tahu kengerian dari keluarga Wijaya lebih baik daripada siapapun. Tidak hanya dunia bisnis, Valentino juga harus menguasai dunia politik,
ditambah dengan kekuatan dirinya sendiri yang telah dikembangkan secara diam-diam, mungkin baru layak untuknya berhadapan dengan keluarga Wijaya. Valentino sudah menahan diri selama 3 tahun. Begitu dia bertindak, dia harus mengejutkan keluarga Wijaya. Jika tidak begitu, kedepannya saat dia mau melakukan sesuatu, akan menjadi sangat susah. Pusat kebugaran harus lanjut dikembangkan, urusan itu juga mau lanjut dilakukan. Jangan pernah berhenti dan jangan takut dana kita tidak cukup. Oh, iya. Kedepannya kalau kamu kekurangan dana, langsung cari aku saja. Untuk sementara jangan pergi mencari Hendrik. Saat ini dia sedang diawasi Markeo Cendrawan, jadi agak sulit untuknya. Valentino dengan cepat menjelaskan beberapa hal kepada Danu. Dalam 1 bulan, Valentino harus menggunakan 1 bulan ini untuk mengumpulkan kekuatannya sampai ke titik terpuncak. Setelah itu, Valentino juga memberitahu Danu mengenai rencananya untuk menguasai kota Neo. Danu secara alami tidak merasa bimbang sedikit pun. Dia mendengar Valentino dengan saksama. Danu, aku serahkan semua ini kepadamu. Kalau kamu kesulitan, harus beritahu aku, ucap Valentino dengan tulus. Danu bersumpah, Kak Valentino, selama aku masih hidup, aku akan terus menurutimu. Di pusat kebugaran Feder, Hendy beserta 6 pemuda lainnya yang dihajar oleh Valentino ada di pusat kebugaran Feder. Ketika di pusat kebugaran Mapledon, mereka terlihat sangat arogan dan tidak takut akan siapa-siapa. Namun, sekarang mereka berada di pusat kebugaran Feder malah terlihat seperti sekumpulan anak-anak ayam. Semuanya menundukkan kepala dan tidak bersuara. Sesekali mereka akan mengintip ke arah pemuda yang sedang duduk di depan mereka. Pemuda itu berusia 30 tahun. Dia mengenakan baju hitam tak berlengan, menunjukkan otot-ototnya yang besar. Sampah! Kalian semua sampah! Pemuda itu mendengus. Kak Alex, di pusat kebugaran Mapledon ternyata ada orang hebat yang bernama Valentino Wijaya. Dia pasti seorang ahli bela diri, kata Hendy sambil menggertakkan giginya. Bukannya kamu bilang kamu pernah belajar seni bela diri? Kak Alex tertawa sinis. Aku bukan lawannya. Kecepatan dan kekuatannya melampaui orang biasa, jawab Hendy dengan jujur. Kak Alex mendengus. Tidak seharusnya aku berharap pada kalian, seorang pemuda berkata. Kak Alex, bagaimana kalau kita meminta Kak Benji dari kota Neo untuk menangani masalah ini? Kak Alex terdiam sebentar, lalu dia mengangguk dan menjawab. Boleh. Hal itu membuat Hendy dan lainnya bersemangat. Kak Benji terkenal sebagai orang yang pandai berkelahi dengan tinjunya. Meskipun menyewa Kak Benji sangat mahal, kekuatan Kak Benji sepadan dengan harganya. Setelah Valentino meninggalkan pusat kebugaran Mapledon, dia pulang ke rumah. Awalnya dia ingin Mary dan lainnya pindah dan tinggal di villa perumahan di Jing Oriental dulu. Namun, Mary menolak. Dia mengatakan kalau pindah rumah adalah hal yang besar, jadi harus memilih tanggal baik. Valentino pun tidak berkomentar. Lagi pula, pindah rumah memang bukan hal sepele, hal ini memerlukan waktu. Jadi malam ini, Valentino pasti harus tidur di ruang tamu lagi. Angel yang sudah mandi tidak langsung kembali ke kamarnya untuk tidur. Dia melainkan pergi ke ruang tamu. Pada saat ini, Angel yang barusan selesai mandi sedang mengenakan baju tidur biru muda berlengan pendek, menunjukkan setengah lengannya yang seputih salju. Aroma samar sabun mandi dan sampo pun menyebar, membuat orang yang menciumnya merasa segar. Rambut panjang Angel yang masih agak basah dibiarkan. Wajah cantiknya yang telah terkena air terlihat lembab dan cerah. Baju tidurnya sedikit kebesaran, tapi itu tetap tidak dapat menutupi tubuh Angel yang bagus itu. Pada zaman filter kecantikan dan kosmetik yang sekarang, wanita seperti Angel yang masih begini cantik setelah mandi sangatlah sedikit. Akan tetapi, Valentino juga sudah lama tinggal bersama Angel, jadi Valentino dapat merasakan kalau Angel sedang banyak pikiran. Ada apa? Tanya Valentino dengan sedikit curiga. Angel diam sejenak, kemudian bertanya. Valentino, jujurlah padaku. Kamu meminjam uang dengan siapa untuk membeli villa? Walaupun dalam hati Angel bersedia untuk mempercayai Valentino, kata-kata Jenny masih memengaruhinya. Itu. Valentino terdiam, kemudian mengungkit nama Hendrik lagi. Angel menghela napas. Tebakan Jenny ternyata benar. Kenapa Hendrik sangat berusaha membantumu? Tanya Angel lagi. Valentino menjawab. Kami berteman.
Angel tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak percaya seorang teman yang belum kenal lama begitu bersedia membantu Valentino. Kalau Valentino sudah lama mengenal Hendrik, apakah Hendrik akan membiarkan Valentino hidup susah selama 3 tahun? Setelah tidak bersuara selama 1 menit, Angel bertanya lagi. Valentino, apa menurutmu tentang grup Kusuma? Grup Kusuma. Ketika mendengar itu, raut wajah Valentino berubah serius. Dulu Tuan Besar Kusuma bekerja sangat keras baru bisa mendapatkan grup Kusuma. Tapi mendapatkan sesuatu lebih mudah daripada mempertahankan sesuatu. Kalau grup Kusuma jatuh ke tangan Robert mereka, grup Kusuma akan hancur dan akhirnya menjadi perusahaan kelas 3.